Siji loro telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai cost utility analysis. Jadi tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakoekonomi dengan dosen pengampu yaitu APT Hamdiah Indah Magister Farmasi. Langsung saja ke materinya. Next. Next. Oke. Yang pertama kita bahas mengenai definisi dari cost utility analysis atau analisis utilitas biaya. Merupakan analisis ekonomi di mana biaya tambahan suatu program dari sudut pandang tertentu dibandingkan dengan peningkatan kesehatan tambahan yang dinyatakan dalam satuan tahun kehidupan yang disesuaikan dengan kualitas. Next. Selanjutnya langsung ke review jurnal. Di sini kami mereview jurnal dengan judul Analisis Utilitas Biaya Imrososib dibandingkan dengan salesosib untuk pasien dengan osteoartritis. Jadi tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu membandingkan utilitas biaya jangka panjang dari imresosib dan salesosib untuk pasien dengan osteoartritis dari perspektif sistem kesehatan di Cina. Gitu. Latar belakang dari penelitian ini, osteoartritis merupakan penyakit rematik yang paling umum. Osteoartritis ini adalah penyakit degeneratif kronis yang ditandai dengan nyeri sendi seluruh tubuh yang dapat disebabkan oleh fibrosis, ulkus, dan hilangnya kartilago artikular. Prevalensi osteoartritis di Cina memerlukan perhatian khusus karena mencapai 25,03% untuk sendi lumbal, 21,51% untuk sendi lutut, 20,46% untuk sendi serviks, dan 8,99% untuk sendi tulang. Untuk sebagai contoh, osteoartritis lutut simptomatik dapat meningkatkan semua penyebab kematian hingga hampir 100%. Menurut pedoman diagnosis dan pengobatan osteoartritis Cina, ada 6 jenis obat utama untuk menangani osteoartritis, yaitu ada obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID, analgesik, obat injeksi intraartikular, obat antirematik, modifikasi penyakit, obat paten Cina, dan antidepresan. Next. Selanjutnya, metode dan struktur model ekonomi untuk osteoartritis dari NICA yang pertama kali dibangun pada pedoman osteoartritis tahun 2008. Model ekonomi merupakan kombinasi dari model Markov dan model pohon keputusan dengan tujuan untuk mengeksplorasi efektivitas biaya dari dua perawatan obat untuk osteoartritis. Status kesehatan dalam model ini dibagi menjadi EA yang paling sering disebabkan oleh perawatan obat yang berbeda. Yang kedua, model menjalankan parameter. Time horizon model ini adalah digunakan seumur hidup
dan model dihentikan ketika pasien mencapai usia 80 tahun atau meninggal. Next. Selanjutnya, nilai utilitas. Tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas diadopsi sebagai nilai utilitas. Nilai utilitas untuk status kesehatan adalah diekstraksi dari model NICA osteoartritis menurut pedoman untuk osteoartritis tanpa AA apapun. Nilai utilitas bergantung pada utilitas osteoartritis itu sendiri dan kemajuan strategi perawatan yang berbeda. Indeks osteoartritis Universitas Western Ontario dan Universitas McMaster banyak digunakan untuk menilai tingkat keparahan penyakit dan juga dapat mencerminkan kemajuan obat secara tidak langsung. Yang dapat dikonfirmasi menjadi skor IQ 5D menggunakan transfer to utility atau TTU, bahwa perbedaan kemajuan antara obat NSAID atau COX-2 tidak signifikan. Oleh karena itu, efek imrososib dan selisosib yang termasuk dalam penelitian ini adalah sama. Selanjutnya, perbarui dengan biaya Cina. Untuk keadaan pasien osteoartritis tanpa IA, biaya dihitung dengan biaya obat dan biaya rawat jalan lainnya yang diambil dari database Q value dan biaya obat diekstraksi dari sistem pembelian obat sinar matahari Beijing dan disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan di setiap siklus oleh dokter. Untuk keadaan pasien dengan 6 IE awal, biaya dihitung dari database value, tidak ada biaya pemeliharaan, namun terdapat resiko yang lebih tinggi untuk menderita kejadian GI pada pasien pasca kejadian GI rumit dan keadaan ulkus pasca gejala menurut model NICA osteoarthritis. Oleh karena itu, biaya untuk kejadian GI pasca komplikasi dan pasca ulkus bergejala diperoleh dengan menggabungkan tingkat kekambuhan dan biaya keadaan IE awal yang sesuai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, baik, saya lanjutkan menuju pada analisis statistik ya, di mana dalam analisis kasus dasar, simulasi dilakukan selama 100 siklus dengan 3 bulan di setiap siklus. Siklus kohort dengan 1.000 pasien per siklus dalam analisis sensitivitas, baik analisis sensitivitas deterministik atau DSA, maupun analisis sensitivitas probabilities atau PSA dilakukan untuk memvalidasi ketangguhan model. Dalam DSA, tingkat diskonto dilakukan sesuai dengan kisaran yang telah ditetapkan, yaitu 0 sampai 8%. Kemudian probabilitas biaya, utilitas, dan transisi ditetapkan kurang lebih 50% untuk analisis sensitivitas, untuk mempelajari ketangguhan output model ketika beberapa variabel penelitian berubah secara bersamaan, sesuai dengan distribusi yang sesuai. PSA ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan model Monte Carlo dengan 10.000 iterasi. Distribusi beta digunakan untuk probabilitas utilitas dan transisi. Distribusi gamma digunakan untuk biaya, distribusi log normal ditetapkan untuk resiko relatif, dan distribusi seragam ditetapkan untuk mortalitas. Yang mana informasi distribusinya tidak tersedia diasumsikan memiliki batas biaya dan batas atas interval kepercayaan
95%, sama dengan 50-150% dari nilai kasus dasar. Selanjutnya ada hasil rasio efektivitas biaya tambahan atau ICER. Dalam setiap kasus dasar, durasi pengobatan 6 bulan dan pasien berusia 55 tahun ke atas diterapkan. Cakrawala waktu seumur hidup diadopsi dan ditujukan untuk pengobatan dengan Imrexosib dan menghasilkan biaya sebesar 1.169,40 dolar dan manfaat sebesar 5,62 kali. Sementara Selexosip menghasilkan biaya sebesar 1.116,34 dolar dan manfaat sebesar 5,60 kali. Dibandingkan dengan pengobatan seleksosi, pengobatan dengan imreksosi dikaitkan dengan peningkatan biaya sebesar 53,6 dolar dan peningkatan manfaat sebesar 0,02 kali, menghasilkan ICER sebesar 3.041,14 dolar. Nah, di sini di mana dituangkan dalam tabel ya rasio efektivitas biaya tambahan, yaitu sama seperti tadi ya untuk total biayanya Imreksosip dan Selexosip masing-masingnya adalah 1.169,40 dolar dan 1.116,34 dolar. Kemudian untuk total kalinya untuk Imreksosip 5,62 dolar dan Selexosip 5,60 dolar. Eh, untuk biaya per kalinya yang diperoleh yaitu dengan membandingkan antara Imrexosip dan Selexosipnya ini dihasilkan 3.041,14 dolar. Resiko infrak miokard, biaya Imrexosip, dan utilitas pasien osteoartritis tanpa AE adalah faktor utama yang mempengaruhi ICER Imrexosip dibandingkan dengan Selexosip, di mana semua ICER dari Imrexosip jika dibandingkan dengan Selexosip ini di bawah 25.000 dolar dan sebagian besar di bawah 10.000 dolar. Analisis sensitivitas satu arah lebih dilakukan, kemudian biaya obat yang bervariasi dan tingkat kejadian relatif AE dengan Imrexosip dan Selexosip. Skenario yang berbeda dilakukan dengan memvariasikan usia mulai dari 55 hingga 65 tahun dan durasi pengobatan dari 6 sampai 24 bulan. Ditemukan bahwa ISAR mirip dengan hasil kasus dasar dan ISAR dari Imrexosip vs Seleksosi bervariasi dari 2.814,97 dolar hingga 3.918,35 dolar. Dituangkan dalam tabel di bawah ya. Ini dapat dilihat untuk umur mulai dari 55 tahun, treatment duration itu ada 12 dan 24 bulan. Untuk isernya yang 12 bulan ini menghasilkan 159,13 dolar dan untuk durasi 24 bulan menghasilkan iser sebesar 2.814,97 dolar. Untuk usia mulai dari 65 tahun dengan durasinya yaitu ada 6 bulan dan 12 bulan menghasilkan ISAR sebesar 3.164,79 dolar dan 3.918,35 dolar. Kemudian untuk em, usia selanjutnya ini ada treatmentnya yaitu
24 bulan ya, menghasilkan ISER sebesar 3.373,14 dolar. Kemudian ini ada representasi ketidakpastian yang probabilistik, di mana PSA menunjukkan bahwa ada lebih banyak plot di sebelah kanan, ambangnya yaitu 30.000 dolar. Ya, ini bisa dilihat ya, ada kurva ya, ada plotnya. Kemudian lanjut, ini dominasi Imlek Sosip karena ada persen dan 59,02% dari Imlek Sosip sebagai obat yang lebih hemat biaya dengan kesediaan untuk membayar WTP sebesar 10.000 dolar dan 30.000 dolar per kali masing-masing. Bisa dilihat ini gambarnya. Selanjutnya, untuk keefektivitasan biaya Imreksosib dan Seleksosib berdasarkan model OA yang dibuat oleh NICA dan pembaruan dengan data dunia nyata di Cina. Meskipun ada biaya pengobatan yang lebih tinggi dengan Imreksosib, keuntungan-keuntungan ditemukan jika dibandingkan untuk pengobatan dengan Seleksosib. Pengobatan dengan Imreksosib seharusnya menjadi pilihan yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan Seleksosib. Dengan ISER Imreksosib dibandingkan dengan Seleksosib jauh lebih rendah dari 1,0 PdB. Resiko relatif infrak miokard, biaya Imreksosib, dan utilitas pasien osteoartritis tanpa AE merupakan pendorong utama hasil ISER yang mirip dengan temuan dari Breretonnet dan kawan-kawannya. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mbak Lailita. Baik, selanjutnya, seperti model ekonomi lainnya, model ekonomi osteoartritis dari NICE ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, insiden relatif dari beberapa AE dari pelakuan yang berbeda diekstraksi dari uji coba terkontrol secara acak atau RCT, dan ada kekurangan pengumpulan data pengamatan, yang juga merupakan batasan dalam model aslinya. Mengingat ketidakpastian ini, analisis sensitivitas yang memvariasikan kejadian relatif AE dilakukan dalam penelitian ini untuk memvalidasi keseluruhan model. Yang kedua, data utilitas diekstraksi dari model asli karena kurangnya data utilitas pada populasi Cina. Ada ketidakpastian mengenai apakah nilai-nilai tersebut mewakili populasi Cina sepenuhnya, yang juga menunjukkan bahwa sistem utilitas lokal Cina dari penyakit ini dapat dibangun untuk studi lebih lanjut, dan ini dapat berguna untuk pengembangan farmakoekonomi di Cina. Terakhir, seperti pada model, ada juga beberapa asumsi bahwa asumsi dalam model ini yang mungkin meningkat ketidakpastian dalam penelitian ini. Untuk mengurangi potensi ketidakpastian yang disebabkan oleh asumsi tersebut, dilakukan DSA dan PSA. Next. Berikut kesimpulannya yaitu, menurut hasil dari penelitian Xue Samsun dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa selama cakrawala waktu seumur hidup, meskipun ada ketidakpastian dalam model ini, pengobatan dengan Imreksosib lebih hemat biaya dibandingkan dengan Seleksosib. Pendorong utama model ini adalah risiko relatif infak miokard, biaya Imreksosib, dan utilitas pasien osteoartritis dengan AS apapun. Menurut sepengetahuan Xue Samsun dan kawan-kawan, studi ini adalah analisis pertama berdasarkan data kerja nyata untuk menilai biaya efektivitas Imreksosib dan Seleksosib.
Hasil ini memberikan referensi yang baik untuk pemangku kepentingan yang relevan ketika mengelola osteoartritis. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyampaikan presentasinya. Sebelum menutup presentasi kali ini, ada kutipan yang diambil dari John Maxwell yang menyatakan bahwa ada dua jenis orang di dunia ini. Yang pertama itu mereka yang ingin menjelaskan sesuatu, dan yang kedua, dan mereka yang tidak ingin membuat kesalahan. Sekian, terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.